Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kelompok Aswaja selalu membangga-banggakan kitab-kitab mereka yang bertulisan Arab gundul. Mereka bangga dengan bisa membaca kitab tersebut, sobat-sobat, dan melecehkan orang-orang yang tidak bisa membaca dengan baik kitab-kitab tersebut. Bahkan dia melecehkan orang yang masih membaca Al-Qur'annya belum begitu bagus seperti saya, sobat-sobat. Dan mereka bangga dengan kitab-kitab mereka. Mereka lecehkan juga orang-orang yang tidak mondok, dianggapnya tidak punya kompetensi untuk berdakwah, untuk berbicara atas nama agama ini. Mereka bangga itu semua, sobat-sobat. Berhentilah pihak-pihak Aswaja berpikir mereka lebih unggul dari yang lain. Berhentilah Anda membanggakan kitab-kitab Anda yang ditulis oleh ulama-ulama Anda. Masalah bisa atau tidaknya orang membaca kitab, masalah baik tidaknya orang membaca Al-Quran, itu masalah teknis, bukan masalah substansi. Sobat-sobat, yang paling penting adalah bagaimana metode kita belajar dan bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan benar. Kekeliruan dari pihak Aswaja adalah mereka kitab minded. Mereka hanya mengukur kebenaran dari kitab-kitab mereka yang ditulis oleh ulama-ulama mereka. Padahal kebenaran agama, sobat-sobat, bukan hanya kitab-kitab, bukan hanya berhenti kepada ulama, akan tetapi kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pendapat saya yang seperti ini dikatakannya bahwa saya langsung katanya tanpa ulama dan melalui sahabat. Bukan begitu yang saya maksud. Bahwa yang kita pelajari dari siapapun, dari ulama siapapun, saya juga mempelajari, saya membaca buku-buku para ulama. Akan tetapi saya tidak hilang daya kritis dan daya koreksi. Saya tidak mau taklid buta. Karena siapapun dia, setinggi apapun ilmunya, orang saleh, alim, dia tetap manusia. Dia tetap punya kesalahan, punya interpretasi, punya keinginan. Nah, makanya agar kita bisa tahu yang diajarkannya benar, yang diajarkannya sesuai dengan sunnah, dengan Allah dan Rasulnya, maka kita harus mengukur dengan Al-Quran. Meskipun kita tidak menguasai bahasa Arab. Sekarang sudah banyak terjemahan-terjemahan. Mereka menerjemahkan Al-Quran, menerjemahkan kitab-kitab tidak sembarangan. Mereka menguasai ilmu-ilmunya. Jadi jangan kitab minded. Apalagi kitab itu dikarang beberapa puluh tahun yang lalu. Mungkin sudah tidak cocok lagi dengan suasana kekinian. Nah, jadi sobat-sobat, berhentilah Anda seakan-akan mengagungkan kitab-kitab yang Anda baca, yang ditulis oleh ulama-ulama Anda. Seakan-akan lebih tinggi dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Bukankah ini salah satu dari kemusyrikan? Karena sudah jelas ukuran kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini ditegaskan di surat An-Nisa ayat 59. Kemudian dipertegas dengan Rasulullah bahwa sudah kutinggalkan dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selamanya selama mengikuti dua perkara tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Jadi nak memakai dalil apa lagi? Mengatakan kalau orang tidak bisa baca kitab, tidak benar membaca Al-Quran, pemahamannya akan sesat, pemahamannya akan salah.
Ini keliru besar. Demikian sobat-sobat, semoga ini mencerahkan dan menginspirasi. Nasrum minal fathul qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.